Oke, selamat datang dan jumpa lagi bersama saya Gian Sugiana Sugara dalam program Konselor Talks. Dan pada episode hari ini saya akan berbicara terkait dengan gangguan keharusan, gitu ya. Dikenal dengan istilah MAS, gitu kan, MAS disorder. Di dalam REBT yang dicetuskan oleh Albert Ellis dijelaskan bahwa masalah yang menimpa pada individu itu pada dasarnya adalah karena sebuah gangguan keharusan. Maksudnya apa ini? Ini bermakna bahwa kata harus itu membuat orang punya masalah psikologis. Nah, apa saja ini? Yang pertama, gangguan keharusan itu adalah saya harus baik, gitu. Nah, kata saya harus baik di dalam kacamata REBT seolah-olah orang tidak boleh ada cacatnya sedikit pun, bahwa orang itu harus sempurna, gitu ya. Dari A sampai Z orang itu tidak boleh melakukan kesalahan karena saya harus baik, gitu, dan tidak boleh ada cacat sedikit pun, harus perfect. Sehingga inilah yang membuat orang ada sifat perfeksionis pada diri orang itu, bahwa orang itu harus selalu baik dan tidak ada cacat sedikit pun. Itu gangguan keharusan yang pertama, bahwa kata atau kalimat saya harus baik, ya. Oke, kemudian gangguan keharusan yang kedua adalah orang lain harus baik sama saya. Nah, ini juga membuat orang memiliki masalah psikologis. Kenapa? Karena berharap atau mengekspektasikan orang lain tuh harus selalu baik pada diri kita. Padahal ini kita ketahui bahwa itu tidaklah bisa seperti itu. Ada orang yang mungkin tidak menyukai kita, dan itu perlu kita coba pahami sebagai bagian dari dinamika perbedaan yang membuat kita menjadi mengerti bahwa orang itu berbeda dan punya dan kita perlu mereaksinya secara positif, gitu. Jadi tidak mungkin dan tidak akan mungkin, mustahil semua orang baik sama kita. Jadi ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, dan kita perlu untuk menerima itu tanpa syarat apapun sebetulnya dalam hidup kita. Nah, itu ya gangguan keharusan yang kedua. Dan terakhir, gangguan keharusan yang ketiga adalah dunia harus baik sama saya. Nah, ini menyangkut apa? Menyangkut seluruh peristiwa hidup harus selalu baik pada diri kita. Setiap kejadian, peristiwa itu harus selalu baik untuk kita. Nah, ini juga tidaklah mungkin. Kenapa? Karena mungkin setiap peristiwa itu atau dunia itu kadangkala akhirnya tidaklah selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, bagi orang yang menganggap semuanya harus selalu baik, termasuk dunia harus selalu baik, itu saya kira sesuatu yang membuat dia mengalami gangguan emosional. Nah, disinilah awal mula munculnya irrational belief atau keyakinan irasional yang membuat orang menjadi tidak stabil, yang membuat orang mengalami gangguan emosional, dan ujungnya orang tidak bisa ibaratnya mampu mengaktualisasikan hidupnya secara positif. Nah, Ellis menjelaskan bahwa orang itu sebetulnya punya dua distinction, ya, punya dua kecenderungan. Ada cenderungan berpikir irasional dan ada kecenderungan berpikir rasional. Nah, oleh karena itu setidaknya melalui tiga gangguan itu kita pahami bahwa kita perlu untuk beradaptasi, punya pikiran yang rasional terhadap situasi itu, baik pikiran rasional terhadap diri kita, ya, karena katakan saja pasti tidak ada orang yang sempurna, ya. Selalu ada cacat, dan itu adalah bagian dari dinamika hidup yang perlu kita pahami sebagai bagian dari hidup kita. Yang kedua, ketika kita memandang orang lain harus baik pada diri kita, tidak juga orang selalu baik sama kita. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, dan kita tidak perlu terus melakukan sebuah upaya yang memaksakan orang lain harus selalu berpandangan baik sama kita. Itu juga tidak mungkin, karena itu berada pada wilayah yang hanya penilaian orang itu, ya. Jadi kita pahami bahwa tidak semua orang, tapi kita dalam arti ketika berarti kita tidak selalu memandang buruk juga orang lain.
kita pahami saja bahwa orang lain juga ibaratnya punya penilaian tertentu pada diri kita. Dan yang ketiga, soal mengenai misalkan orang dunia harus baik, saya kira semua peristiwa hidup pasti selalu ada saja. Kadang dalam situasi tertentu kita naik, kadang situasi tertentu kita turun. Jadi biarlah itu menjadi dinamika kehidupan yang perlu kita sikapi secara positif. Sehingga Albert Ellis menyarankan supaya kita memiliki sehat mental yang baik itu ada dua hal yang harus dimiliki. Pertama adalah unconditional self-acceptance, yaitu kita menerima diri kita tanpa syarat apapun. Ya, kita tidak usah mensyaratkan diri kita. Kita terima apa adanya diri kita secara penuh dan keikhlasan 100% hati kita terima diri kita ya. Dan yang kedua adalah unconditional acceptance. Jadi kita menerima orang lain tanpa syarat apapun. Kita tidak mensyaratkan menerima orang lain dengan syarat yang kita miliki, tidak. Jadi kita perlu menyikapinya dengan dua hal ya. Menerima diri kita tanpa syarat dan menerima orang lain tanpa syarat. Itulah kunci bagaimana cara kita memiliki mental yang sehat, yang positif, yang membuat kita menjadi lebih produktif dalam hidup. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan bagaimana dengan perilaku posesif. Sebetulnya dilihat dalam kacamata RIBT, orang yang posesif adalah orang yang mensyaratkan orang lain harus sesuai dengan dirinya. Nah, tentu ini mendatangkan masalah tersendiri. Hatinya mungkin menjadi tidak tenang, sering mengalami kecemasan kalau seandainya ada perilaku dari orang lain itu yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, sekali lagi, tadi saya menjelaskan bahwa menurut Ellis, orang yang sehat secara mental itu adalah yang menerima orang lain tanpa syarat apapun. Jadi kalau seandainya kita mensyaratkan orang lain sesuai dengan syarat yang kita harapkan, ketika itu tidak sesuai harapan, maka akan terjadilah masalah gangguan emosional ya, atau masalah psikologis yang terjadi pada diri kita. Nah, oleh karena itu kata orang lain harus sesuai dengan apa yang saya inginkan itu tidak tepat, karena akan membuat dirinya memaksakan kehendaknya ke orang lain, dan tentu itu akan menjadi problem atau urusan atau masalah hubungan yang tidak tepat. Dan saya kira cukupkan saja dengan kalimat saya menerima orang lain tanpa syarat apapun, karena itu adalah bagian dari cara untuk membuat kita lebih mengerti, memahami orang lain gitu. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara menghadapi orang yang posesif atau yang menuntut kepada kita sempurna? Nah, ini sebetulnya masalahnya adalah karena ada sebuah anggapan bahwa orang lain itu akan sempurna manakala sesuai dengan keinginan saya, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi orang seperti ini? Ya, saya kira kita perlu menyikapinya secara utuh. Pertama, kita perlu UOA ya, unconditional acceptance. Jadi kita perlu menerima orang itu tanpa syarat apapun. Jadi kita anggap bahwa orang itu punya kriteria atau tipikal cara berpikir seperti itu. Jadi kita tidak perlu ibaratnya melakukan jarak ya, dalam arti membuat kita itu membeda-bedakan itu. Nah, biarkan aja, terima orang itu secara penuh tanpa syarat apapun. Nah, bagaimana kalau saya sudah mengganggu diri kita? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya kan. Kalau saya kita bertemu dengan orang yang seperti itu dan itu mengganggu diri kita, nah kita perlu untuk berkomunikasi secara rasional. Jadi Albert Ellis menjelaskan bahwa berpikir secara rasional itu adalah logik gitu. Kasih tahu saja, sampaikan bahwa pikiran atau tindakan seperti itu membuat saya tidak nyaman, dan itu membuat justru relasi atau hubungannya akan menjadi lebih buruk ketika dengan melakukan hal seperti itu. Nah, barangkali dengan pola komunikasi yang seperti itu, dia juga mulai belajar mengerti bahwa sebetulnya ada ketidaksempurnaan pada diri orang itu ya. Dan yang perlu dilakukan adalah menerima ketidaksempurnaan itu. Jadi perlu untuk mentoleransi dari ketidaksempurnaan itu. Nah, caranya adalah dengan berkomunikasi secara rasional. Jadi sebagai orang yang mengerti, yang paham terkait hal itu, maka komunikasikanlah secara rasional dan secara proporsional gitu.
Oke, ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana orang yang perfeksionis cara untuk supaya dia menerima sebuah situasi yang tidak ideal? Nah, sebetulnya yang harus dimiliki oleh orang yang perfeksionis adalah menerima ketidaksempurnaan. Ya, jadi bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari manusia. Karena manusia diciptakan itu pasti ada cacatnya, ya. Dalam arti yang lain tidak ada yang 100% sempurna. Nah, itu yang perlu masuk ke dalam orang yang perfect, bahwa ada ketidaksempurnaan dari kesempurnaan. Dan kalau seandainya sudah terjadi misalkan peristiwanya tidak sempurna, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah mentoleransi situasi itu. Toleransi. Jadi toleransi itu membuat kita menjadi lebih tahu. Kita menghargai, kita menerima, dan kita mentoleransikan bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, termasuk melekat pada orang itu. Maka toleransi ketidaksempurnaan adalah kata kunci supaya kita menjadi lebih adaptif, kita menjadi lebih fleksibel, dan kita menjadi lebih rasional dalam hidup ini. Saya kira seperti itu. Saya Gian Sugiana Sugara dari Biro Konseling Edu Potensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.